Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal ahad wa innahu huwas samad wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Betul teman-teman. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab sebagaimana fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara dan estafet penerus perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yadi syubbani amal ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada laki-laki merekalah kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya peran pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang bertajuk Meniti Jalan Menuju Generasi Qur'ani yang Berwawasan Luas. Dengan landasan Al-Quran, marilah kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafidz Imanuddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya sebuah wasiat yang membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah SWT memerintahkannya untuk mengubah ayat tersebut menjadi ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Istimbatnya, wal yakhsha adalah sigat amr. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Ayat di atas jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental maupun intelektual. Karena ini bisa menyebabkan kemunduran apabila generasi yang ada sekarang maupun yang akan datang mengalami kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka akan terhanyut dalam gelombang bencana, kemerosotan moral yang terjadi akibat pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media. Sebab modal utama mereka dalam membentengi diri dari hal-hal tersebut adalah sikap intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Sehingga hal ini dapat memudahkan para pemuda dan remaja dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka terbatas dari taklid buta alias terbatas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut apabila meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, Lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakuti adalah lemah akhlak. Apabila 5 kelemahan ini terdapat pada generasi-generasi dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, menghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 pada masa kebangkitan nasional sampai detik-detik proklamasi dikumandangkan berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Sofia, Trikora Darmo, Jong Islaman Tembon. Bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka menjadi the grand old man, istilah Bung Karno, Stoltenberg, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah ini telah membuktikan kepada kita semua selaku pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh atas keberlangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab sabanul yauma rijalul ghadi, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Sebagaimana contoh bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum
kisah ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safatut Tafasir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi, Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabarahumul muhabbaba 'ala wajhi sidqi bila ziyadatan wala nuqsanan. yaitu kami kisahkan kepada Muhammad beritakan mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Hadirin, dengan demikian ayat tersebut merupakan kabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya tentang kisah pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah terutama bagi para pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman yang tangguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang kuat mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman, pintar membela keyakinan. Mereka semua lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, kita selaku pemuda dan remaja penerus generasi saat ini dan yang akan datang agar bisa mengaplikasikan hal-hal tersebut. Jika kita bisa mengaplikasikan hal-hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keberkahan terhadap bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqori dalam kitab Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan ya'malu ma sa'altum. Bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman meningkat, olah rasio agar ilmu melekat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jika 5 potensi ini terdapat pada pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa, maka saya yakin mereka akan memperoleh prestasi gemilang di masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pemuda adalah penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Maka seyogyanya sepertinya mereka harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama. Hal ini juga mendapat tanggung jawab bagi kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental maupun intelektual. Hadirin yang berbahagia, hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.